Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fauzi Aljaria dengan NIM 123490016 dari Program Studi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi Institut Teknologi Sumatera. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video praktikum pneumatik dan hidrolik pada modul 1 yang berjudul Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 dalam laboratorium pneumatik dan hidrolik. Asisten praktikumnya yaitu Bang Teddy dan dosen pengampunya yaitu Pak Yuda dan Pak Joni. Sebelumnya, apa sih itu K3? Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah seperangkat sistem dan kebijakan yang bertujuan untuk menjamin lingkungan kerja tetap aman dari kecelakaan, penyakit akibat praktikum atau kerja, dan resiko lainnya. K3 ini tidak hanya melibatkan peraturan dan prosedur yang harus diikuti, tetapi juga partisipasi aktif dari seluruh praktikan atau pekerja dan manajemen dalam menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat. Jadi keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat penting untuk kita pelajarin atau kita terapin. K3 itu tidak mencakup praktikan atau pekerja saja, namun peralatan, proses, hingga kondisi tempatnya itu juga. Selanjutnya, mengapa sih K3 itu penting? K3 itu penting karena yang pertama yaitu minimnya pemahaman akan potensi bahaya. Kebanyakan orang, baik praktikan atau pekerja, yaitu mengabaikan atau tidak peduli dengan K3 tanpa memikirkan bahaya yang akan terjadi jika kita tidak menerapkan K3 tersebut. Selanjutnya, tingginya angka kecelakaan yang diakibatkan tidak mematuhi K3. Selanjutnya, komitmen perusahaan terhadap standar keselamatan. Selanjutnya, latar belakang. Laboratorium pneumatik dan hidrolik berisi banyak peralatan, baik itu peralatan mekanik, listrik, dan sistem pertekanan udara, ataupun peralatan lainnya. Semua peralatan ini pastinya memiliki potensi bahaya yang tidak boleh kita sepelekan. Seperti contohnya, yaitu jika tangan kita berada di jalur piston saat silinder bergerak, tangan kita bisa terjepit. Itu menimbulkan bahaya. Selanjutnya, kabel PLC yang tidak rapi. Kabel PLC yang tidak rapi bisa membuat orang tersandung. Yang ketiga, kompresor yang bocor. Kompresor yang bocor bisa menimbulkan suara yang bising atau mengganggu praktikan yang sedang praktikum, atau juga bisa ledakan. Selanjutnya, selang udara bertekanan yang lepas bisa mencambuk dan melukai kita. Bayangkan, jika tidak ada aturan K3 di laboratorium, resiko kecelakaan pastinya akan meningkat. Alat bisa cepat rusak, praktikum terganggu, dan tentu saja mahasiswa yang paling dirugikan. Itulah sebabnya penerapan K3 ini menjadi hal yang sangat penting sejak awal praktikum. Adapun tujuan penerapan. Beberapa tujuan utama penerapan K3 di laboratorium. Yang pertama yaitu melindungi keselamatan mahasiswa dan pengguna lab
dari kecelakaan. Yang kedua, mencegah kerusakan alat seperti misalnya silinder, PLC, kompresor, selang, dan katup. Selanjutnya, menumbuhkan disiplin dan budaya kerja aman sejak kuliah agar kita terbiasa dengan standar industri. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi belajar karena kebanyakan mahasiswa itu bisa fokus pada materi saja tanpa memikirkan bahayanya. Potensi bahaya silinder pneumatik. Ini saya cantumkan. Resiko tangan atau kaki terjepit saat piston bergerak. Selanjutnya, pergerakan mendadak bisa melukai tangan atau kaki. Selanjutnya, potensi bahaya pada PLC atau Programmable Logic Controller. Sengatan listrik dari power supply, baik 220 volt AC maupun 24 volt DC. Kesalahan wiring dapat menyebabkan korsleting atau kerusakan modul. Maka dari itu, ketika praktikum pada PLC, kita jangan sampai terjadi kesalahan wiring. Selanjutnya, program yang salah bisa membuat aktuator bergerak tidak sesuai. Selanjutnya, kabel yang berantakan juga bisa menyebabkan orang tersandung. Jadi ketika kabel-kabel PLC ini berantakan, segera kita rapikan kembali agar tidak terjadi hal seperti orang yang tersandung ketika melewatinya. Selanjutnya, potensi bahaya pada kompresor dan udara bertekanan. Selang yang lepas. Di sini ada selang pada kompresor. Ketika selang ini lepas, itu bisa mengakibatkan atau mencambuk tubuh kita. Selanjutnya, kebisingan kompresor berisiko menimbulkan gangguan pendengaran. Jadi, ketika kompresor ini menyala, kebisingan itu bisa beresiko menimbulkan gangguan pendengaran atau suara bising. Lalu, overheating dapat menyebabkan kebakaran atau bahkan ledakan. Minyak atau oli juga yang bocor bisa membuat lantai licin, sehingga orang yang melewati lantai tersebut itu bisa tergelincir. Makanya dari potensi bahaya pada kompresor ini harus kita hindari agar tidak terjadi hal yang membahayakan diri kita atau orang lain. Selanjutnya, ini contoh perlengkapan wajib yang harus ada di laboratorium atau tempat kerja. Perlengkapan ini yang pastinya ada kegunaan atau manfaatnya. Yang paling penting untuk melindungi tubuh kita sendiri, seperti helm keselamatan. Yang kedua, sarung tangan tahan panas. Yang ketiga, kacamata pelindung.
Yang keempat, rompi visibilitas tinggi. Dan yang kelima yaitu sepatu safety. Selanjutnya adapun aturan umum K3. Beberapa aturan umum yang wajib dipatuhi saat praktikum adalah dilarang menyalakan kompresor atau PLC tanpa izin asisten praktikum. Ini sangat penting, yang dimana ketika kita praktikum, sebelum kita menyalakan kompresor atau PLC ataupun alat di laboratorium, sebelum kita gunakan, kita harus terlebih dahulu izin ke asisten praktikum atau bertanya bagaimana penggunaannya agar kita tidak salah. Selanjutnya, periksa oli kompresor sebelum digunakan. Ini ketika kita ingin menggunakan kompresor, kita sebaiknya periksa terlebih dahulu oli kompresornya. Selanjutnya, jangan memegang piston saat silinder sedang bergerak. Seperti video yang saya tampilkan sebelumnya. Mengapa jangan memegang piston saat silinder sedang bergerak? Ketika kita memegang piston saat silinder itu bergerak, maka resikonya tadi yaitu tangan kita bisa terjepit, itu menimbulkan bahaya pada diri kita sendiri. Selanjutnya, pastikan selang dan fitting terpasang dengan kuat. Program dan rangkaian PLC harus diverifikasi dulu sebelum running. Dan yang terakhir, setelah praktikum selesai, matikan semua peralatan yang kita gunakan tadi dan rapikan kembali laboratorium. Jadi, ketika setelah menggunakan alat-alat di laboratorium kita gunakan ketika praktikum, ketika selesai praktikum harus kita matikan semua peralatan tersebut dan rapikan kembali ke tempatnya yang semula. Selanjutnya ada juga SOP praktikum. Jadi praktikum itu tidak hanya sekedar praktikum, tetapi kita harus mematuhi SOP-nya juga. Sebelum praktikum, cek kondisi selang, fitting, kabel, dan kompresor. Selanjutnya, pastikan semua alat dalam kondisi layak pakai. Selanjutnya, ketika praktikum juga ada peraturannya, yaitu jaga jarak dari silinder ketika running. Yang kedua, jangan menyentuh sama sekali aktuator atau silinder yang sedang bergerak. Dan yang ketiga, selalu perhatikan manometer dan indikator PLC. Selanjutnya, setelah praktikum, matikan PLC dan kompresor, lalu buang sisa tekanan udara. Dan yang terakhir, rapikan kabel, selang, dan kursi atau sterilisasi ruang laboratorium itu ketika setelah kita gunakan. Jadi jika kondisi awal laboratorium itu rapi, maka ketika selesai kita harus kembalikan lagi dengan kondisi yang rapi juga laboratoriumnya. Langkah pencegahan yang efektif atau tanggap darurat. Jadi, ketika kebocoran udara terjadi, yang kita lakukan yaitu segera matikan kompresor dan buka katup pembuangan. Dan yang kedua, sengatan listrik. Jika terjadi, matikan sumber listrik, gunakan P3 untuk korban. Dan jika terjadi kebakaran, gunakan APAR atau alat pemadam api ringan. Dan yang terakhir, kompresor overheating atau berbunyi aneh. Yang kita lakukan yaitu hentikan praktikum dan evakuasi ruangan tersebut atau ruangan laboratoriumnya. Kesimpulan yang dapat saya dapatkan dari modul pertama yaitu
penerapan K3 itu sangat penting untuk melindungi mahasiswa, asisten, dan peralatan. Jadi K3 ini tidak hanya untuk melindungi mahasiswa saja, tetapi asisten dan peralatannya juga. Dengan K3, praktikum bisa berjalan lancar dan aman. K3 juga membiasakan kita untuk bekerja dengan standar industri sejak kita masih kuliah. Dan ingat, keselamatan adalah hal utama, karena tanpa keselamatan proses belajar tidak akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Keselamatan adalah prioritas utama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video tersebut. Ketika ada kesalahan kata atau penyampaian, baik kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.